perbedaan pasti banyak seperti itu. Yang pertama dalam beberapa case pembiayaan di bank bank konvensional itu kan menggunakan sistem bunga seperti itu, dan bunga itu mungkin ada yang fix, ada yang floating dan seperti itu ya. Jangan di kami dari awal kita fix, jadi katakanlah ada pembiayaan 1 miliar katakanlah selama 25 juta katakanlah, nah itu sampai dengan akhir itu adalah fix, tidak ada fluktuasi meskipun bunga acuan BI-nya berubah. Jadi terkadang yang terjadi adalah ketika BI rate berubah, maka perbankan juga akan menyesuaikan base lending rate untuk biayanya juga. Nah, tapi kalau di bank syariah ketika di perjanjian awal sudah disepakati bahwasanya angsuran perbulan adalah nominal A, maka sampai dengan akhir itu juga A tidak akan pernah berubah meskipun BI rate yang ada di regulasi berubah seperti itu. Terus bagaimana upaya dari pihak bank untuk menangani masalah kredit macet? Itu kan biasanya ada kredit macet, itu bagaimana upaya untuk mengatasinya? Sebetulnya saya mungkin sedikit menambahkan ya terkait yang pembiayaan tadi ya. Jadi kalau di kami misalnya untuk beberapa perjanjian itu kan kita mengharuskan ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya kayak untuk pembelian barang. Jadi kami dari bank syariah kita istilahnya kita menjual barang, bukan menjual keuangan seperti itu. Jadi kita memberikan pembiayaan real ada barangnya kan. Nah, kalau terkait penanganan kredit tadi yang bermasalah, secara aturan tentunya sudah ada. Jadi ketika misalnya ada pemberian surat peringatan tahap 1, tahap 2 sampai dengan tahap 3, apabila sudah tidak ada respon atau tidak ada niat baik dari kreditur dari nasabah, maka kita juga akan bisa melakukan lelang akhirnya tersebut. Akan tetapi prinsip yang kami pegang adalah kami karena dalam perbankan syariah kita adalah mitra, bukan debitur dengan kreditur, tapi kita adalah mitra dengan nasabah, sehingga apapun itu kita akan mencoba mengusahakan yang terbaik, tidak merugikan salah satu pihak. Ketika memang nasabah masih mempunyai niat baik untuk membayar, masih ada keinginan untuk memperbaiki semuanya, kita masih bisa bantu untuk proses penyelesaian kreditnya atau pembiayaannya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa kita tidak bisa kita usahakan untuk jalan tengahnya, ya kita akan lakukan sesuai peraturan, yaitu dengan melakukan lelang akibat tersebut. Itu jalan terakhir sebetulnya seperti itu. Itu sudah paling final. Jadi di awal kita kalau paling enak kita lakukan diskusi terlebih dahulu akan dilakukan seperti apa agar tidak merugikan salah satu pihak seperti itu. Karena prinsip yang kita pegang, kita dengan nasabah kita bermitra, karena membantunya seperti itu. Untuk spreadnya gimana keadaan spread yang ada di bank syariah? Maksudnya spread gimana Pak? Spread itu sekarang gimana? Kemarin ngomongin nggak mau buku gitu. Maksudnya spreadnya seperti apa? Spread itu minuman bukan sih? Bukan berarti selalu berarti. Berarti tingkat suku bunga itu tapi nggak ada ya? Tingkat suku bunga maksudnya? Tingkat suku bunga pendapatan bagi bank. Spread margin maksudnya? Yang jadi saya tanya ulang dulu ya. maksudnya spreadnya berapa gitu kan? Iya. Untuk keadaan spread bank syariah itu gimana ya? Tergantung. Jadi gini, bisnis bank itu kan jelas kan. Jadi kita menghimpun dana dari masyarakat, habis itu kita akan mendistribusikan dana tersebut kepada pihak ketiga untuk pengusaha usaha.
spreadnya tentunya berbeda dari setiap produk. Misalnya gini, tergantung. Misalnya sumber dana itu kan ada dana murah, ada yang dana mahal. Misalnya kayak tabungan, giro itu kan dana murah, ada juga yang dana mahal, deposito seperti itu. Nah, dari 3 jenis sumber dana ini kita blend. Jadi kita blend itu bagi hasil yang kita berikan setiap bulan itu berapa sih marginnya? Saya katakanlah kalau boleh kita menggunakan persentase misalnya ya, katakanlah biaya untuk bagi hasil kita ke nasabah itu katakanlah 4% kan seperti itu. Nah setelah itu nanti akan ditambah dengan biaya tenaga kerja berapa seperti itu. Nah dari situlah kita bisa menentukan berapa sih yang harus margin yang harus kita lempar keluar untuk pembiayaan kita seperti itu. Spreadnya tentu berbeda-beda dari setiap produk. Nah, ketika misalnya kita yang produk yang yang mass product misalnya itu pasti akan lebih besar. Itu juga tergantung dengan resikonya. Ketika semakin besar resiko yang harus ditanggung oleh bank, maka spread margin bank pasti lebih besar seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengukur rata ya, tidak bisa mengukur rata. Oh spread margin pasti segini nggak bisa. Kita mengukurnya baik dari produk, dari resiko dan dari sumber dananya seperti itu. Katakanlah kita belinya berapa, yaitu kita jual berapa. Tapi kalau kita belinya mahal, pasti jualnya kan mahal kan seperti itu. Gampangnya seperti itu. Udah habis pertanyaannya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada nggak apa? Jargon gitu. Ya apa Mas Ridwan yang lebih paham gitu. Saya nggak bisa Pak. Mungkin untuk bisa ikutan. Ada sini Kak. Oh iya. Iya. Hilalnya gimana ya hilalnya? Jargonnya gitu mungkin ada jargonnya. Ke depan lebih baik apa sih jargon kita sekarang? Ya, Yes. aku kan pasti ada biasanya kan morning briefing itu pasti Bener mau pakai morning briefing? gimana tuh? Oh yang ILBS itu Pak, Iya, bersatu iya. dalam hasanah, bersatu membawa faedah. Panjang Bersatu itu. menjadi berkah untuk umat, untuk gini aja BSI one culture gitu aja. Oh, boleh. Udah selesai wawancaranya. Udah. Lihat yang bawah. Gimana tadi jawabannya paham? Paham. Nggak, kalau ada yang nggak paham boleh dulu ya, nggak apa-apa biar lebih detail lagi. Ada yang belum tahu? Nggak apa-apa santai. Ini mereka yang bingung ya. Iya. Semester berapa Pak? 4. Oh ya. Ya, jadi prinsipal gini ya, kalau operasional bank itu kan semua di satu, peraturan satu ya, jadi OJK, baik dari BI atau OJK kan seperti itu. Karena juga belum ada regulasi terkait regulator yang khusus untuk syariah yang belum ada. Tapi PBI-nya tentang perbankan syariah sudah ada kan seperti itu, jadi kita mengacu ke sana. Nah, kalau terkait ya perbedaan yang paling mendasar, ya kalau terkait kan tadi saya disampaikan di awal produk kita hanya ada 2, funding dan lending. Kalau yang funding pendanaan intinya adalah yang kita kedepankan adalah fairness tadi. Jadi ketika bank mendapatkan pendapatan bank bulan itu tinggi, maka nasabah pun berhak atas bagi hasil yang tinggi pula. Nah, ketika pendapatan bank menurun, otomatis maka harga juga menurun kan seperti itu. Jadi jelas sistem fairness itu kita jaga. Kenapa dengan bank konvensional itu dipatok dengan persentase? Satu sisi mungkin untungnya beruntung ketika misalnya bank itu jabatan kecil, kita tetap nih ada garansi tetap dapat 7% katakanlah. Tapi ketika pendapatan bank itu luar biasa naiknya, kita tetap dapat 7% tuh, kan nggak ada fairnessnya di situ kan. Nah, jadi ketika bank untung banyak, kita tetap dapat 7% dari dana kita. Tapi ketika bank untung sedikit, kita juga harus mendapatkan itu. Kalau kita boleh membahasakan kan nggak fair ya, ketika mereka ada berpikir, saya tidak berpikir dong kan seperti itu. Pun dalam lending kita juga tetap menjaga fairness tadi. Ketika di perjanjian awal kita akadnya atau harus dibayar A, maka sampai dengan akhir pun dibayarnya A. Seperti itu, tidak ada perubahan di tengah jalan. Seperti itu sih. Secara garis besar gambarnya seperti itu. Ya, sudah. Oke. Silakan Mbak Kevin. Gimana jadinya? Sudah. Kakaknya on sini frame juga. Iya.
Gimana berdiri nih berdiri? Oh iya. siap. Gimana? Ini ada. Ada kamera gitu. Bismillah biar rame yuk. Iya. Tangannya kanan Iya. ke kiri. Nah, nanti di kepala tangan kanan, nah, saya bilang BSI One Culture gitu ya. Oke. Yuk. Siap ya? Ya. Ya. Siap. BSI One Culture. Culture. Oke, tepuk tangan dong. Kita foto bersama Oh, dulu. boleh. Kalian ngasih. Nggak, aku di screenshot aja jadi aku. Oh iya. Mau selfie atau mau Nggak, ini? nanti di screenshot aja. Oh Kita siap. langsung aja. Jangan. Dua dong. Oh, iya. Apa? Kan saya ini. Iya, iya. Minframe lah, masa nggak minframe ya? 1, 2, 3. Gaya lain, gimana gayanya? Oh gini, oke. 1, 2, 3. Oke. Apa bumerangnya? Oh ya. Bumerangnya. Gini. Apa sih? Oh gitu. Oh, nyampe Ini nih. ada sedikit. Oke, dari terima kita, kasih. gitu. Terima kasih. Ya. Jadi makasih ya. Sama-sama. Sama-sama. Waktunya, terima Nggak kasih. apa-apa. Siap. Terus ini nanti tugasnya berarti video ya, modelnya video gitu. Iya, video dan makalah. Video dan PPT. Oh, Jadi kita gitu. presentasi